menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Itu artinya Bapak Ibu, semangat sangat-sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Ya, semangat, kalau saya boleh ya definisikan tadi, mungkin bisa next. Ya. Semangat adalah satu tindakan untuk berjuang, berusaha menghadapi segala kesulitan hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita di tempat perusahaan bisa saja karena tanggung jawab yang berat, beban yang diberikan menekan. Nah, kalau kita tidak semangat, tidak ada daya juang untuk bisa menghadapinya, yang ada cuma mengeluh mungkin, merasa dianaktirikan, merasa yang paling dibebani dan lain sebagainya. Dalam pendidikan mungkin banyak tugas-tugas pendidikan, mungkin yang di kampus atau di SMA dan sebagainya, di rumah tangga demikian juga. Bahwa dalam setiap kehidupan sehari-hari pasti ada tekanan-tekanan, ada tugas-tugas, ada beban-beban, ada masalah, ada kesulitan demi kesulitan. Firman Tuhan berkata, kalau kita tawar hati, kalau kita tidak semangat, maka kecillah kekuatan kita, kesanggupan kita. Maka semangat itu perlu di dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Semangat membuat kita bergairah. Semangat membuat kita antusias. Semangat tidak membuat kita tidak takut menghadapi segala sesuatunya. Makanya perlu hidup ini semangat. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Next. Nah, kita lihat ciri-ciri orang bersemangat. Ciri-ciri orang bersemangat seperti apa? Apakah karena duitnya banyak? Apakah karena mobilnya banyak? Atau karena pekerjaannya baik? Enggak. Ya. Ciri-ciri orang bersemangat di sini, hatinya dipenuhi dengan firman Allah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, seseorang yang hatinya dipenuhi dengan firman Allah, dia selalu optimis menghadapi segala sesuatu. Apapun yang terjadi, dia optimis. Dia antusias. Dia tidak akan tertekan. Bahkan dia akan berkata, masalah sesuatu batu lompatan untuk aku melihat yang lebih baik, untuk lebih maju, ya, untuk lebih meraih segala sesuatu yang lebih indah. Itu orang yang bersemangat, orang yang punya firman Allah di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan Tuhan, rancangan kebaikan bagi kita. Jadi orang yang hatinya dipenuhi firman Allah, yang hatinya diisi dengan firman Allah, dia pasti semangat, antusias. Karena dia tahu kebenaran firman Allah. Dan firman Allah itu yang memberikan semangat, kekuatan baginya. Ciri orang bersemangat, ciri orang Kristen yang sehat rohaninya adalah diisi dengan firman. Jadi kalau kita ketemu orang Kristen ketika ada masalah kayak pepaya wajahnya, lesu, bersungut-sungut, menyalahkan sana sini, marah-marah, itu artinya hatinya tidak diisi apa? Firman Allah, bukan firman. Hatinya tidak ada firman di dalam itu. Logisnya logikanya kalau hatinya dipenuhi dengan firman, maka firman itu akan menghidupkan dia, memberi kekuatan, semangat, pengharapan. Dia yakin benar apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan terus bersemangat karena percaya. Nah, kalau tidak diisi dengan firman Allah, maka orang itu akan mudah dipermainkan dengan masalah. Orang itu akan mudah dipermainkan dengan kesulitan, dipermainkan dengan situasi, dengan keadaan dan lain sebagainya. Saya berkata kepada adik saya yang jualan mobil, Mas lesu sekarang, lebih parah dari COVID. Ketika COVID saya bisa jual 9-10 mobil satu bulan.
Ini setelah COVID cuma 1-2, itu pun susah. Dia kurang semangat sih. Tadi saya bilang, siapa yang berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan berikan berkat dan dia akan tetap bersemangat. Saya cuma mau motivasi dengan firman. Saya beri motivasi dengan firman. Supaya apa? Ketika diisi dengan firman, dia percaya dengan firman, ada semangat. Saya lalu berikan firman Tuhan begini. Lihat Elia. Ketika dia melihat titik awan sekepal tangan, Elia berkata apa? Akan terjadi hujan lebat. Itu kalau nggak semangat nggak mungkin. Lu buat apa awan setapak tangan? Buat apa bisa mendatangkan hujan? Apa bisa mengubah awan semuanya? Apa bisa mengubah situasi? Apa bisa mendatangkan curah hujan yang luar biasa? Karena cuma setapak awan saja. Tapi ketika dia melihat setapak awan, imannya berubah. Semangatnya menjadi, aku percaya hujan akan terjadi. Itu orang yang bersemangat. Orang yang tidak semangat melihat titik awan bagaimana? Kok cuma setapak awan? Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai harapan. Mestinya Tuhan bukan itu. Lalu datanglah awan cumulus Columbus. Itu harusnya begitu. Awan cumulus Columbus itu yang menakutkan kan? Hitam bergulung-gulung ya, seperti itu. Kalau orang naik pesawat lewat itu bahaya kan? Itu akan terjadi hujan deras. Tapi Elia semangat. Ya, karena itu. Sebab itu orang yang punya firman dalam hati semangat. Yosua kan juga begitu. Yosua, kalau kamu mau berhasil dalam pimpinanmu, berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kamu kalau mau berhasil merebut tanah Kanaan, kan kamu isikan dengan firman Allah. Dari hatimu keluar firman Allah. Dan kamu ucapkan firman, perkatakan firman. Itu yang membuat Yosua semangat. Yosua siapa? Anak muda. Diberi tanggung jawab yang besar. Itu sangat besar. Seorang pemuda yang diberi tanggung jawab 2 juta orang memimpin, coba bayangkan. Memimpin 2 juta orang. Harus bertanggung jawab, memberikan keamanan, makan, dan lain sebagainya. Lalu memimpin perang menaklukkan. Bukan tanggung jawab yang kecil. Kalau tidak semangat, mana mungkin bisa menanggung beban seperti itu. Menerima tugas besar seperti itu. Orang akan berkata, itu di luar kemampuan saya. Kenapa saya harus melakukan tugas yang besar? Saya tidak bisa, akan banyak orang seperti itu. Tapi Yosua menerima dengan semangat karena percaya. Dia tahu kebenaran bahwa yang menyertai, yang memberi tugas itu siapa? Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Maka dia semangat dan lakukan dan berhasil kan? Jadi ciri orang bersemangat, ciri orang Kristen yang sehat rohaninya, sehat kekristenannya, hatinya dipenuhi. Makanya Maria ketika menerima firman itu disemai di mana? Di hatinya kan. Ketika dia melihat peristiwa-peristiwa yang janggal, yang mustahil, bahwa dia dipercaya akan melahirkan anak tanpa ada satu persetubuhan, ya, tanpa ada suami. Dia simpan firman dan terima firman. Dia bisa jalan, aku percaya firman ini. Jadi kalau Bapak Ibu banyak mengeluh, banyak menyalahkan, banyak kemudian bersungut-sungut, tidak terima, ya terima itu artinya tidak sehat, jiwanya yang tidak sehat, rohaninya juga tidak sehat. Nah kalau tidak sehat perlu diobati enggak? Perlu kan? Perlu diopnamkan begitu. Ya caranya disilah firman. Percayalah, renungkan firman. Kan dikatakan renungkan, gak cuma dibaca Bapak Ibu. Renungkan firman. Ya. Apa Tuhan maksudmu dengan firman itu? Maka orang yang penuh dengan firman seperti apa? Sungai, nah seperti pohon ditanam di tepi aliran
Sungai, jadi ketika kemarau panjang, kemarau panas, itu tidak membuat dia mati, tidak membuat dia putus pengharapan, tidak membuat dia layu, tidak membuat dia kering, tapi semakin bertumbuh, semakin menikmati berkat-berkat dari air sungai. Sama dengan kita, ketika kita dipenuhi dengan firman Allah, maka kita pun tidak mengenal setiap musim, di mana kita akan menikmati penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Nah, ada lagu itu yang dikatakan, di sana susah, di sini susah, aku akan tetap tertawa. Artinya apa? Semangat kan? Oh, sana susah, sini susah. Kenapa tertawa? Bukan sombong, karena percaya, aku tahu. Itu kalau hatinya dipenuhi firman. Kalau enggak ya kemudian loyo. Ketika ada masalah ini belum selesai, masalah datang, sudah ini datang, ditambah ini ya loyo. Tapi kalau kita dipenuhi firman Allah, hati kita akan kuat. Terus next. Ya, hal-hal yang mendorong kita untuk tetap bersemangat. Tentu ada. Mari terus lanjutkan. Apa kira-kira yang mendorong? Jauhkan dari patah semangat. Ya, kalau saya boleh pakai bahasa lain ya, jangan tawar hati. Ya, kita lihat Amsal pasal 17 ayat 23. Pasti apa itu? Ayat apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Hati gembira, bisa gembira apa? Kalau ada semangat. Orang kalau tidak semangat, misalnya bisa tertawa, bisa bergembira. Enggak kan? Tidak bisa. Hati yang gembira kalau orang itu punya semangat. Kenapa punya semangat? Tahu. Hatinya penuh firman, mengerti. Karena firman Tuhan berkata, aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan aku bergumul sendiri. Pencobaan-pencobaan yang kualami tidak akan melebihi kekuatanku. Nah, artinya kalau penuh firman, maka dia tidak akan patah semangat, tidak akan tawar hati, dia akan tetap bergembira karena suatu keyakinan. Cepat atau lambat, Tuhan itu bekerja menurut waktunya yang tepat untuk menolong kita. Kadang kita nggak sabar ya. Tapi Tuhan itu bekerja menurut waktu Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah menantikan pertolongan Tuhan dengan memelihara semangat kita, percaya kita bahwa Allah pasti akan menolong kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata kan begini, Roh Allah yang ada dalam hidup kita, hati kita lebih besar daripada roh-roh yang lain dalam dunia. Artinya ketika kuasa-kuasa lain yang akan mengganggu kita, mencoba menggagalkan kita, mau menghancurkan kita, Alkitab berkata roh yang ada dalam kita lebih kuat. Jadi itu yang membuat kita akan tenang. Tuhan memberikan roh yang besar. Roh-roh lain yang mau melawan kita tidak akan mungkin bisa menang melawan kita karena roh yang ada dalam hidup kita. Maka ada istilah setan orang doyan, demit orang dulit, kan begitu. Ya. Artinya bahwa segala musuh-musuh kegelapan jahat mau merekayasa, menjatuhkan kita, tidak akan mungkin bisa. Karena roh yang ada dalam hidup kita adalah lebih besar. Kalau hati kita penuh firman, kan? Penuh firman, kita bisa mengatakan itu, kita bisa melawan itu. Roh yang ada pada kita lebih besar. Kemudian apa? 1 Yohanes 5:4. Iman yang pada kita sanggup mengalahkan dunia. Tuhan kan memberikan iman. Siapa yang memberikan iman? Iman itu kan diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan dari kita.
Jadi Bapak Ibu, seseorang bisa mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat bukan dari dirinya sendiri. Bukan. Kalau dari diri tidak mungkin. Jangan berkata, mana Yesus? Yesus itu menungso. Ya. Alai wong Kristen telu. Wong dia dilahirkan dari manusia, kok disebut Tuhan, orang mungkin. Ya. Kalau dari manusia tidak mungkin. Nah, kok bisa berkata kita percaya Yesus? Karena kita dipilih. Dipilih oleh Tuhan hati kita, dijamah Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberikan pengertian hikmat, sehingga kita bisa mengakui percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, iman itu akan bertumbuh, berkembang kalau apa? Disirami, dipupuk dengan apa? Firman. Dengan firman Allah. Maka iman itu akan semakin kuat, semakin betul. Sehingga ketika kita menghadapi apapun di kantor, tugas kita dipercayakan banyak hal, kita bisa berkata, aku percaya bersama Tuhan Yesus, aku mampu, aku bisa menyelesaikan. Anak-anak mahasiswa ketika di kampus, banyak apa tugas ini, aku percaya bersama Yesus, Tuhan menyertaiku, Tuhan akan selesaikan. Enak tidak kalau begitu? Enak kan? Daripada Bapak Ibu berkata, waduh, piye. Enak mana? Waduh, piye, ciloko. Wah, ngeluh silang apa begitu. Nah, kalau seperti itu ngeluh tenan enggak? Ngeluh. Susah. Nah, kalau kita penuh firman, kita bisa hidup enak. Bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Nah, yang diisi hati kita ini apa? Apa yang diisi hati kita? Yang tahu Bapak Ibu kan, yang diisi pikiran kita apa? Kalau diisi hati kita itu firman, banyak firman masuk dalam hati pikiran kita, itu yang keluar firman. Ketika terjadi ada masalah, firman yang keluar, bukan hal yang lain. Nah, kalau umpamanya ada hal mungkin kesulitan lalu yang keluar, kayak orang gerung bajingan, umpamanya begitu ya. Wah, kayak gini, omongan-omongan kotor mentu kemudian, itu artinya hati dan pikirannya sering diisi apa? Yang suka misong. Itu isinya kayak ngono. Jadi mentunya ya kayak begitu. Jadi kalau kita ingin orang lihat seseorang itu hatinya dipenuhi apa ketika ada masalah, ketika dia ada kesulitan, ketika mungkin dia dirugikan. Ketika ada tekanan, delok yang keluar dari mulutnya itu apa? Yang keluar kebun binatang, yang keluar apa-apa, atau keluar firman. Itu bisa dilihat di situ. Kalau yang keluar firman, berarti kok bisa melihat hatinya, jiwanya dipenuhi dengan firman Allah. Berarti orang itu sehat, imannya akan kuat, dan akan bisa menghadapi segala sesuatunya. Kalau yang dipenuhi cuma kekhawatiran, yang dipenuhi dengan hal-hal yang fana, hal yang dunia, yang akan keluar seperti itu. Sebab itu yang sehat hati firman Allah. Sebab itu jauhkan dari patah semangat, tawar hati, karena kita punya alasan roh yang ada dalam diri kita lebih kuat, iman kita sanggup menghadapi segala sesuatunya. Nah, kalau seperti itu kita akan tetap bahagia. Kita akan semangat di dalam menghadapi segala sesuatunya. Lanjut. Yang kedua, berpikirlah yang positif. Ya. Berpikiran yang positif. Nah, pasti Bapak Ibu pernah enggak melihat satu gambar? Ada bapak, ibu, bapak, anak lah naik keledai, ya. Lalu kemudian ada orang, gue tidak punya kepribinatangan, disiksa keledainya, masa 2 orang dinaikin kan begitu. Akhirnya turun kan, anaknya turun, bapaknya naik. Lalu komentar orang bagaimana? Wah, bapaknya nggak tahu diri, kurang ajar, anaknya malah suruh turun.
Terus sananya naik, bapaknya turun. Lalu komentarnya apa? Wah, anaknya sangat tahu gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama kredennya wah bodoh mana kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, banyak orang-orang di sekitar kita yang ada yang baik, ada yang memberikan satu masukan yang positif, tapi juga banyak yang negatif. Nah, disinilah kita harus bisa berpikiran yang positif. Mari kita lihat Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Artinya bahwa ketika kita berpikiran yang positif, itu akan membuat kita, energi kita akan terus terjaga dengan baik. Membuat kita akan semakin kuat di dalam menghadapi segala sesuatunya. Kembali kepada teks. Hati kita yang terjaga untuk tetap bahagia dan tetap optimis karena tahu Allah itu penuh kasih. Ya, Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Nanti kita bisa baca. Namun sebelum itu kita lihat 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 8. Nah, di sini dikatakan mana tadi? Ya, mengabaikan kritikan negatif atau tanggapan negatif orang lain terhadap kita atau yang menjerumuskan kita. Tadi seperti ilustrasi kita tadi, ya. Bahwa ada juga orang yang berpikiran negatif tentang kita. Nah, supaya kita tidak patah semangat, supaya kita tetap semangat, ketika orang banyak bicara negatif tentang kita, yang kita lakukan apa? Jangan dengarkan, jangan berikan itu masuk dalam hati kita atau pikiran kita. Jadi orang yang mengatakan kejelekan kita, ketidakbahagiaan kita, bahkan mungkin berkata-kata yang tidak baik nyinyir dengan kita. Sekali lagi, jangan masukkan hati kita, jangan masukkan pikiran kita, buang itu. Supaya kita tetap semangat. Kalau tidak kita patah semangat, apalagi kalau itu dimasukkan, ayo, ini kok begini kurang aja, wah kita akan seperti itu. Ya. Keluarkan. Lalu kemudian hati-hati dengan hal-hal yang menjerumuskan. Kita harus bijak di situ. Ya. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja, kan ada nasihat-nasihat yang baik dan ada nasihat-nasihat yang tidak baik. Nasihat yang tidak baik dengan orang-orang muda. Mereka berkata, tekan rakyat dengan pajak yang lebih besar. Ya. Kalau mereka melawan, lebih tindas mereka. Tapi orang-orang tua kan tidak. Kalau kamu ingin selamat, pemerintahmu semakin baik, rakyatmu semakin sejahtera, negaramu semakin makmur, kurangi pajak, pajaknya dikurangi. Jangan bentakkan rakyat. Tapi kemudian dia justru menerima nasihat menjerumuskan. Nah, hati-hati kalau kita temunya teman-teman. Ketika kita ada masalah, lalu memberi nasihat yang menjerumuskan. Disinilah pikiran yang positif yang harus berkembang, pikiran yang benar yang harus terjadi dalam hidup kita masing-masing. Umpamanya gampangnya kan begini. Ketika engkau butuh uang, wah gampang nono. Dukun sekti, bodong sudah di duit umpamanya. Duit 1.000 sudah di 1 juta umpamanya begitu. Nah kalau berpikirannya tidak rasional, tidak benar, tidak positif, ya kita akan terjerumus kan ke situ. Tidak benar. Ketika kita berpikiran yang positif, artinya kita ini bisa membedakan mana nasihat-nasihat yang menjerumuskan, mana hal-hal yang negatif yang harus kita buang di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat sekarang Efesus pasal 3 ayat 18. Kenapa kita harus berpikiran yang positif? Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Alkitab mengatakan ketika kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Paulus mengatakan Yesus itu betapa luar biasanya kasihnya, kebaikannya, kemurahannya atas kita masing-masing. Nah, sehingga ketika terjadi suatu pencobaan dalam hidup kita, kesulitan dalam hidup kita, Paulus cuma berkata, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa. Ya. Jangan mencari kambing hitam untuk kamu menghindari dari masalah. Tetapi kemudian Paulus mengatakan berpikirlah yang positif ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup ini. Percayalah akan kasihnya, kemurahannya, kebaikannya, dan lain sebagainya. Apapun situasinya. Supaya apa? Kita tetap melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya masih teringat ada satu cerita. Ketika ada rombongan pekerja, mereka satu grup, lalu mereka mau naik lift. Nah kemudian kelompok ini ada yang usil, tasnya anak Tuhan tadi, peralatannya disembunyikan. Nah ketika mereka sudah masuk lift, mereka sudah siap masuk, tapi anak Tuhan ini dia melihat perlengkapannya tidak ada. Teman-temannya serius semua, lalu dia masuk teman-temannya. Dia tidak masuk. Ketika dia menghadapi semua, dia cuma berdoa, Tuhan tolong saya bisa menemukan peralatannya. Dia tidak marah sama teman-temannya. Dia tidak menyalahkan teman-temannya. Dia tidak caci maki pada waktu dia kerja, supaya tidak terlambat. Lalu dia kemudian apa? Dia mulai mencari. Di mana letak barangnya itu? Kalau dia berpikiran negatif, pasti akan terjadi pertengkaran di situ. Pasti dia akan marah di situ. Pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik di situ. Atau mungkin temannya sengaja seperti itu membuli dia, bisa juga. Supaya dia tidak ikut, supaya dia terlambat bekerja. Nanti kalau terlambat dia dapat teguran dari pemimpin, bisa juga. Pada intinya teman-temannya merencanakan yang tidak baik. Nah ketika dia menerima seperti itu, dia jalani, dia cari. Tidak lama kemudian ketika dia mencari, terjadi suara yang dahsyat terjadi. Seperti ledakan bom. Lift tadi jatuh. Teman-temannya mati semua. Orang kalau berpikiran positif, dia akan bisa berkata, Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika terjadi satu kesulitan hidup, masalah hidup, mungkin sekalipun kau berkata, ini bukan salah saya. Ini bukan karena perbuatan saya, kok saya menanggungnya? Kok saya harus mengalaminya? Ini mereka, ini pekerjaan mereka, kenapa aku harus menanggungnya? Kadang-kadang kan bisa terjadi kan, seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Orang yang positif. Ketika ada perlakuan seperti itu, keluarlah firman, aku percaya. Sekalipun aku ini bukan salah saya. Seharusnya bukan saya yang menanggungnya. Tapi saya percaya. Atau mungkin ketika mengalami kerugian. Seperti saya pernah kesaksian kemarin itu, berikan ilustrasi itu tentang soal orang jualan tahu kan. Dia kan mengalami kerugian. Mau ke pasar jual. Tapi kemudian kepleset di tempat galangan sawah. Hancur semua dagangannya. Tapi melalui peristiwa itu dia melihat mukjizat Tuhan. Jadi kalau orang berpikiran positif, dia akan berkata, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Sekalipun kau mengalami kesulitan, percayalah melalui itu semua, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Kadang-kadang kita nggak bisa terima, nggak masuk akal kenapa harus seperti itu. Tapi percaya.
bisa bekerja sama mengubah semuanya menjadi kebaikan. Mordekai sudah direncanakan mau dibunuh, ya kan? Semua bangsa Israel direncanakan dibinasakan semua. Tapi ketika mereka menghadapi perencanaan semua itu, mereka kemudian berdoa puasa sama Tuhan. Tapi justru melalui rencana yang jahat dari Haman, diubah Tuhan sedemikian rupa. Mordekai justru jadi naik orang yang hebat. Siapa sangka bisa seperti itu? Mordekai mestinya harus habis, dihabisi, dan direncanakan yang tidak baik. Tapi karena Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu, bisa memutarbalikkan keadaan. Mordekai yang seharusnya mati, Haman yang seharusnya semakin melejit, naik. Tapi justru kebalikan, Haman yang dibunuh, Mordekai yang naik di sana. Nah ini kalau kita berpikir positif, kita akan tetap bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Berpikirlah yang positif di dalam segala sesuatu. Itu akan membuat kita tetap semangat, antusias di dalam menghadapi segala sesuatu. Pasti bisa. Kalau belum punya rumah, percayalah, Tuhan pasti akan berikan rumah. Kan begitu. Saya dulu ketika dapat firman begini, kalau kamu meninggalkan rumahmu, kamu akan dapat rumah. Itu ada kan firman. Saya dapat firman itu. Kalau kamu meninggalkan bapak, ibu, saudaramu, kamu akan mendapatkan bapak, ibu, saudara-saudara yang baru. Dan itu jadi saya percaya firman. Tuhan, aku meninggalkan rumahku. Rumah orang tua maksud saya, bukan rumah saya. Saya akan dapat rumah. Dan betul, firman itu terjadi. Itu kalau kita berpikiran yang positif di situ. Firman Tuhan bekerja, kita percaya firman. Saya percaya Tuhan berfirman, jadi kepala dan bukan ekor. Nah, tinggal bagaimana merespon kebenaran firman itu. Kepala itu kan artinya dimuliakan, bukan berarti kemudian ini perusahaan aku jadi direktur ya kok jadi ya puji Tuhan kan begitu ya. Tapi kalau kepala artinya kan dimuliakan di sini, orang-orang dimuliakan, betul nggak? Namanya kepala itu mendapatkan kemuliaan apa tidak? Itu artinya dimuliakan oleh Tuhan. Ketika hidup dimuliakan, artinya kok jadi kepala dan menikmati berkat kepala itu di dalam hidup kita masing-masing. Yang next, yang ketiga, bagaimana kita semangat? Ya, mau tidak mau kan seperti saya sampai tadi, hidup terus bersemangat. Saya singgung ya. Allah, kenapa kita harus semangat? Allah menyertai kita. Matius 28 ayat 20. Kemudian Roma 8:31. Ya, bila Allah bersama kita, siapakah lawan kita? Kemudian ketika kita terus bersemangat, kita tidak akan malas, karena kemalasan itu membawa penderitaan. Kemalasan itu membawa penderitaan. Orang malas itu membuat susah. Orang malas itu mendatangkan penderitaan, kesusahannya sendiri. Sebab itu kalau orang semangat, dia tidak akan malas. Dia akan bekerja keras, dia akan rajin, dia akan tekun di dalam menghadapi segala sesuatunya. Itu orang kalau bersemangat. Nah, sebab itu teruslah bersemangat, karena semangatlah yang membuat kita bisa menanggung di dalam segala sesuatunya. Pak Mugi ini sekalipun sudah tua tetap semangat dia. Pak, tanggungan saya banyak. Dia tetap bersemangat di situ. Nah, karena semangat bisa menanggung banyak. Coba kalau tidak bersemangat, wes tua, rambutnya seperti kabel, fotoku jaga mungkin begitu ya, loyo kan, layu sebelum berkembang. Tapi karena semangat itu, saya percaya semuanya akan membuat kita terus berkembang dalam hidup, karena tahu Allah yang turut bekerjasama. Saya sendiri mendorong hidup saya itu bersemangat, saudara. Betul. Ketika saya melihat apa yang terjadi di sini,
Kalau ibadah minggu kok tidak bisa semua, kadang-kadang itu kalau lihat kursi kosong ya, itu kadang-kadang hatinya mulai lemes loh, saudara saya. Jujur, ya saya sebagai orang gembala sedang, orang itu. Tapi ketika seperti itu harus saya lawan, saudara. Dan satu saat pasti Tuhan akan berkati. Satu saat Tuhan akan berikan jiwa yang baru. Itu terus yang saya gelurakan dalam hati saya. Saya tidak mau kemudian hal-hal yang seperti itu lalu membuat saya patah semangat. Lalu kemudian saya lebih bebas, tak usah lagi. Saya harus membawa diri saya, harus terus tetap bersemangat di dalam kehidupan ini. Semangat yang bisa bertahan dalam kesulitan. Terus yang terakhir, yang keempat, yang terakhir, ya mengucap syukur, Bapak. Orang bisa mengucap syukur, dia akan semangat. Orang bisa mengucap syukur pertama harus ada fokus dengan apa yang dimilikinya. Fokuslah. Orang bisa mengucap syukur ketika dia fokus dengan apa yang dimilikinya, bukan fokus yang tidak dia miliki. Tahu maksud saya? Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang, aku masih diberi motor, ya fokuslah, bersyukurlah, engkau punya motor. Tidak usah melihat orang lain mobilnya kok telu loro, tidak usah. Ketika engkau melihat orang lain seperti itu, engkau tidak bisa bersyukur, engkau tidak akan bisa semangat. Bersyukur dengan apa yang ada, yang dimiliki itu berterima kasih. Nah, ketika kita bisa berterima kasih, kita bersyukur, kita tentu semangat. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Ya. Kadang-kadang kan kita ini orang sering ini slogannya sawang sinawang. Belum tentu orang yang kelihatannya engkau lihat, itu kok gini-gini, belum tentu sebahagia kamu, belum tentu kan? Betul kan? Orang itu mobil 5. Kan kita kan tidak tahu. Setiap malam dia mikir, angsuran. Waduh, belum terbit kan gitu. Saya nggak ngangsur turunin orang. Enak gitu Pak. Kadang kan sinawang kan butuh sawang sinawang kan. Jadi makanya tidaklah melihat orang-orang lain di atas kita. Tapi fokus bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat semangat. Oh ya, puji Tuhan, saya bisa menjalani hidup ini. Puji Tuhan, sehari bisa makan 3 kali, iso tuku bensin, iso ngasih sangu anak-anak, bisa bayar ini, bisa bayar ini. Bersyukurlah di situ. Itu yang membuat kita bergerak, bersemangat dalam hidup ini. Tidak usah melihat kekurangan apa yang ada pada kita. Fokuslah apa yang Tuhan beri. Dan biar Tuhan sendiri akan mengembangkan, mempercayakan lebih kepada kita masing-masing. Bagi Tuhan itu tidak masalah. Bagi Tuhan itu tidak ada hal yang sulit untuk memberkati kita, untuk memperluas kapasitas kita, untuk mempercayakan banyak hal. Tidak sulit bagi Tuhan. Mengangkat kita tidak sulit bagi Tuhan. Tuhan cuma mau melihat kita bisa bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Itu kepercayaan Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur, Tuhan bisa percayakan ke hal-hal yang lain di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sebab itu bersyukurlah, itu yang membuat kita tetap bersemangat di dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup. Oh puji Tuhan, hari ini saya sehat. Hari ini saya masih bisa bernafas. Oh puji Tuhan, hari ini saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu yang membuat kita semangat. Itu semua anugerah Tuhan yang kita harus syukuri. Sebab itu Bapak Ibu, bersemangatlah di dalam mengucap syukur di dalam hidup. Ketika engkau bisa bersyukur, engkau bisa menerima apa yang ada padamu saat itu. Dan bagi Tuhan, sangat simpel. Ketika Tuhan menaikkan Bapak Ibu, mau memberikan berkat-berkat bagi Tuhan sangat mudah, sangat sederhana. Tapi Tuhan mau melihat hati kita bagaimana. Bisa mensyukuri enggak dengan apa yang Tuhan berikan saat ini dalam hidup kita masing-masing.
Nah, ketika kita bersyukur, kita akan bisa bersyukur dengan suami yang diberikan Tuhan, bersyukur dengan istri yang diberikan Tuhan, bersyukur dengan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita, bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini membuat kita akan semangat. Oh, saya bersyukur suamiku jadi ngorok, kan gitu. Ada yang protes ngorok, Bapak Ibu? Ya. Kalau suami masih ngorok, puji Tuhan. Sebenarnya itu cewek itu ibu-ibu ngorok apa enggak? Itu coba saya tanya ibu-ibu. Enggak ya? Enggak. Saya pernah nggak tidur melihat istri saya dan anak saya ngorok apa tidak? Karena saya sering diprotes ngorok, buat ngoroknya, buat berbeda. Ternyata istri saya yang ngorok. Anak-anak saya juga yang ngorok. Mata video saya kurang tegel, saudara. Karena wajahnya jelek-jelek gitu. Kurang tegel, ternyata ngorok. Jadi bapak-bapak, kalau ibu bilang aku nggak ngorok, hapus. Nggak percaya saya. Apalagi kesel. Walaupun mungkin ngoroknya pelan, pasti ada. Memang bapak ngoroknya lebih keras, lebih banter. Ibu pun lebih lembut. Tapi semuanya seperti itu. Kalau suami masih ngorok, puji Tuhan. Kalau suatu saat suamimu tidak ngorok, bahaya. Mati. Bahaya. Nah, pasti nangis. Nangis pasti. Pasti begitu nanti suatu saat udah juga, wah ngerti orang ngorok, terusan gitu ya. Masih bersama-sama dengan kita. Nah, ini membuat kita semangat, puji Tuhan sama istri, anak-anak di keluarga kita. Sekalipun kita tahu ada problemnya di sini, ada kesulitan di sini, tapi ketika kita bersemangat itu kita bisa melalui semua. Ketika kita bersemangat, kita penuh firman, kita cinta suami, sekalipun suami modelnya ngorok kayak apa, tetap cinta, ada cinta di sini, ada mengasihi. Itu membuat kita semangat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peliharalah semangat. Semangat. Apapun kondisimu, penderitaanmu, kesulitan, kalau semangat itu ada, bisa menghadapi, bisa menanggungnya. Orang bersemangat itu yang punya harapan. Yang terakhir, belum tadi ya, yang atasnya lagi Tuhan berkata sebelum Tuhan ini. Mari kita selalu hidup dalam semangat berharap. Semangat itu berharap dan mengandalkan Allah, bukan semangat dengan kekuatan kita sendiri. Semangat di dalam Allah itu akan membangkitkan apa? Kekuatan kita, membangkitkan pengharapan, membangkitkan keyakinan yang kokoh dan lain. Orang bersemangatlah, dia yang berhasil menghadapi kehidupan. Orang bersemangatlah, bisa bertahan dan melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup. Mari kita berdoa.